Puji Tuhan, kita telah membaca banyak sekali nama-nama. Boleh pilih siapa yang lagi cari nama. Dan kita telah membaca apa yang dikerjakan setelah doa pengampunan kemarin. Kita melihat bagaimana peraturan-peraturan ditetapkan lagi, baik mereka yang menjadi penunggu-penunggu pintu, mereka yang menjadi penyanyi-penyanyi, mereka yang menjadi orang-orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, ketetapan-ketetapan dalam rumah Tuhan. Dan 31 berkata, bila mana penduduk negeri membawa barang dan berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan memberinya dari mereka, dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun ke-7 dan tidak akan menagih suatu hutang. Kami mewajibkan diri untuk memberi tiap-tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, untuk roti sajian, untuk korban sajian, untuk korban bakaran, untuk hari Sabat, masa raya yang tetap, untuk persembahan, untuk mengadakan pendamaian. Semua punya tugas. Tidak ada orang-orang yang masuk dalam ibadah penonton. Semua dengan tanggung jawab masing-masing. Juga dengan membuang undi 34, para imam, orang Lewi, kaum awam menetapkan cara untuk apa? Menyediakan kayu api. Pasal 10 ayat 34. Kayu itu harus dibawa ke rumah Tuhan secara bergilir oleh kaum keluarga kami pada waktu yang tertentu di setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan ada api yang menyala. Tidak ada satupun yang jadi penonton dalam ibadah. Tidak ada satupun yang membiarkan hanya orang lain yang bekerja. Tidak ada kata malas. Semua punya tanggung jawab. Kita bukan duduk di sini hanya sebagai Lazarus yang dibangkitkan hanya untuk ikut makan dalam kebaktian ucapan syukur. Tapi kita duduk di sini untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalau hanya sekedar datang dan menikmati, Lazarus pada waktu itu juga, dia hanya menikmati beberapa hari bangkit dari kubur, lalu dia mati. Kali ini bukan mati karena sakit, tapi mati karena dibunuh. Sebab hidupnya tidak punya tanggung jawab. Memang enak kalau hanya sebagai penonton. Untuk orang malas memang sangat nyaman. Orang lain sibuk tidur, seperti Yunus. Yunus itu dalam kitab Yunus, sementara orang sibuk, kapal hampir tenggelam, semua sedang berupaya dengan sangat untuk menjaga jangan kapal itu tenggelam. Bahkan awak kapal, kru dari kapal itu, mereka berupaya dengan sangat, buat ini, buat itu, buat ini. Di mana Yunus? Tidur. Sengaja dia cari tempat yang tidak terganggu.
Dia turun ke kamar mesin. Di tengah hiruk pikuk suara mesin, katanya lagu pengantar tidur yang nyaman. Boboklah dia. Orang kapal tahu tempat itu bukan tempat yang gak berisik. Tapi bisa ada Yunus yang tidurnya nyaman. Mana ayatnya? Kitab Yunus pasal 1. Pak Yohan Ginting baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Yunus 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyaknya. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Ya, bisa digambarkan oleh Pak Yohan di ruang bawah tempat mesin, beributnya setengah mati itu mesin kapal, bisa tidur nyenyak. Memang yang begini-begini ganti saja namanya dengan Yunus. Sementara orang sedang sibuk, Yunus dia. Bait Allah tidak punya orang-orang pengangguran. Bait Allah tidak punya orang-orang yang cari tempat tidur. Tapi bait Allah cari orang-orang yang suka kerja. Sebab itu di pasal yang ke-11 ayat 2, orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem, yaitu orang-orang yang suka bekerja. Mereka tidak ada di Yerusalem sebagai penonton. Mereka tidak ada di Yerusalem hanya sebagai pelengkap penderita. Tapi mereka ada di Yerusalem untuk bekerja. Dan dikatakan ayat 2, mereka memuji setiap orang yang rela tinggal di Yerusalem karena mereka suka bekerja. Amin. Allah tidak cari setiap kita yang duduk cuma makan tidur, tidak. Selama kaki masih bisa berjejak, selama tangan masih bisa berbuat sesuatu, lakukan sesuatu. Buat sesuatu bagi Tuhan. Ingat, bukan bagi gembala, tapi bagi Tuhan. Saya tidak pernah enak duduk di satu tempat, di satu pekerjaan, di satu acara, cuma duduk manis. Saya paling gak enak. Saya anggap saya gak berguna. Cari apa yang bisa kita kerjakan. Cari. Nyaman memang ketika duduk, ketika kita tinggal, ketika kita duduk dan kita berada di dalam sebuah acara atau dalam sebuah tempat atau di sebuah rumah di mana kita tinggal, lalu kita cuma keluar dari kamar, ucap-ucap mata, lihat kanan, lihat kiri, lalu ke meja makan, duduk, ambil makanan. Itu bukan tipe semut itu. Pekerja-pekerja Debnaker, saya selalu katakan gambar lambang dari Debnaker itu adalah semut hitam pakai topi. Artinya semut bekerja. Ada banyak memang spesies semut, tetapi ada semut yang memang dijadikan ikon dari Debnaker.
Semut hitam pakai topi, pegang sesuatu, namanya bekerja, dipakai sebagai ekon dari Departemen Tenaga Kerja. Mereka yang tinggal di Yerusalem diberikan penghormatan, diberikan penghargaan, karena mereka bukan cuma tinggal di sana. Coba kita baca ayat 4. Di Yerusalem, pasal 11, tinggal orang Benyamin, Yehuda, anak-anak Yehuda, namanya panjang. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem, 468 orang yang gagah perkasa. Kata gagah perkasa menunjukkan kemampuan untuk berbuat sesuatu. Orang yang gagah perkasa. Orang yang gagah perkasa bukan cari tempat tidur. Tidak perlu orang gagah perkasa di tempat tidur. Tapi kalau disebut orang gagah perkasa, adalah orang yang tahu melakukan kekuatannya, mempergunakan kekuatannya untuk berbuat sesuatu. Itu orang gagah perkasa. Satu contoh, Mazmur. Pasal 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. 2. Anak cucunya akan berkata begini, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Jangan gelap pergi terang bagi orang benar, mengasihi dan menyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut pada kabar celaka, hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. 8. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang kepada Allahnya. Bersama ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap Selama-lamanya. tanduknya meninggi. Orang gagah perkasa. Coba bedakan dengan Amsal. Mari kita cari Amsal 24 32. Mulai dari ayat 30. Bapak pria ayat 30. Aku 3, 4. Aku melalui ladang seorang malas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ibu. Lihatlah semua itu ditumbuhi orang, tanahnya tertutup dengan bibit, dan temboknya sudah roboh. Bersama aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. 33. Tidur sebentar lagi, Mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal kembali. 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Beda dengan orang gagah perkasa. Mari saudara, firman Allah tidak pernah salah. Dia mengatakan apa yang benar. Dia tunjukkan kekurangan kita. Tidak ada hari ini orang malas yang punya rumah gedung besar 112 tadi. Mazmur 112 punya segala yang baik di dalam rumah, bisa kasih kanan kiri, bisa membagikan kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Gak bisa. Hanya orang gagah perkasa yang bisa begitu. Lalu pemalasnya di mana? Lihat ladang seorang pemalas yang penuh ditumbuhi dengan onak, jeruju, rumput kering, duri.
Beda. Orang yang gagah perkasa enggan. Sebab itu dikatakan gagah perkasa. Tidak ada kata gagah perkasa disandingkan dengan orang kaya atau orang yang papa, orang yang melarat, orang yang gak punya apa-apa, enggak. Tapi orang yang gagah perkasa tidak kekurangan apa-apa. Orang yang mau kerja, orang yang tidak menghindar pekerjaan. Begitu ada pekerjaan, loh kok hilang? Di mana dia? Begitu ada kerja banyak, hilang. Mari saudara, kita belajar untuk mempergunakan detik-detik hidup kita menjadi orang yang berguna. Membuat setiap detik hidup ini menjadi sesuatu yang berarti. Sementara kemarin kami rapat, kaget sebab ada SMS masuk. Ada seorang teman saya beberapa waktu lalu di reuni, kami sempat ngobrol, kami sempat bercanda karena beberapa kali dia undang saya ke NTT. Dia salah satu pimpinan sekolah di NTT di Kupang. Lalu tiba-tiba kaget sebab keluarganya memberikan berita di HP, di WA, meninggal. Kami kaget semua karena orangnya tidak gemuk, orangnya cukup baik, orangnya salah satu pelawak dulu waktu kami di sekolah. Kenapa bisa mendadak meninggal? Lalu datang kembali berita yang kedua. Pagi-pagi ketika bangun pagi, dia bangun entah masih ngantuk atau entah masih bagaimana, tapi dia masuk kamar mandi, dia jatuh di kamar mandi. Langsung dibawa ke rumah sakit karena berdarah banyak. Langsung dibawa ke rumah sakit dan jam 9 pagi meninggal. Detik kita tuh gak pernah kita tahu, saudara. Detik-detik hidup kita gak pernah kita tahu. Kalau masih dibangunkan pagi ini, kalau masih berjalan menuju ke rumah Tuhan, kalau masih menyiapkan diri untuk berangkat kerja, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan kita hanya untuk sekadar duduk, bangun, makan, tidur, bangun, duduk, makan, tidur. Jadikan sesuatu dalam detik-detik kita dengan penuh kegiatan. Kalau sudah seusia saya, mencegah dari Alzheimer, mencegah dari pikun, mencegah dari Parkinson. Orang yang giat, orang yang aktif, orang yang pakai akalnya, ini otaknya dipakai berputar terus. Bukan mikirin jatuhnya orang, bukan mikirin jahatnya orang, tetapi dipakai untuk semua yang positif. Allah berkati hidup kita, saudara. Mereka ada di dalam bait Allah untuk berbuat sesuatu. Bukan menikmati sesuatu, tapi berbuat sesuatu. Diganti, digilir, dibuat satu cara katanya. Secara bergantian mereka membawa pada hari-hari yang ditentukan untuk membawa tepung. Ada yang membawa persembahan, ada yang membersihkan rumah Tuhan, ada yang menyiapkan untuk ibadah. Semua punya kerja. Itu di pasal 10 dan pasal 11. Tidak ada pengangguran. Jadikan hidup ini berguna, saudara. Kalau kita tidak berguna, saudara dibayar orang untuk berguna, tapi berguna untuk kerusuhan. Itu orang-orang yang demo itu besok, mereka dibayar semua untuk menciptakan kerusuhan. Tahun 98 yang kita masih ingat, mereka sengaja dikasih pil anjing
supaya galaknya seperti anjing, tetapi nafsunya seperti anjing. Hingga mereka mengadakan keadaan yang paling mencoreng nama Indonesia di belahan dunia manapun. Hingga kalau ada orang Indonesia datang keluar, kita ditolak. Naik taksinya saja ditanya, kamu warga negara apa? Kamu Indonesia? Ya, maaf, taksi bukan buat orang Indonesia. Supir taksi saja nggak mau terima karena menganggap Indonesia adalah bangsa yang brengsek. Coba saudara, untuk kerusuhan besok sudah tersebar. Isu itu benar atau tidak terserah, kita saksikan aja besok. Tapi mereka dibayar dalam suasana politik yang sedang siapa kuat dia menang, campur aduk siapa yang bayar dengan kepentingan masing-masing. Yang penting para pengangguran ditarik semua, disuruh pakai sorban putih, suruh pakai baju putih, yang penting pakai putih-putih, untuk membuat kerusuhan di Jakarta. Itu orang-orang yang bodoh, saudara. Tapi yang berkata, oh pokoknya kami dibayar kok. Kita bukan hidup untuk itu, tetapi kita hidup untuk berguna. Kita lakukan sesuatu yang dapat dinikmati orang lain. Kita buat sesuatu untuk mempermuliakan Allah. Menikmati hari, menikmati detik-detik hidup kita untuk berbuat sesuatu. Kalau untuk diri kita, sudah dari kapan-kapan dunia ini mencari keuntungan diri sendiri. Tapi berbuatlah yang berbeda. Berbuatlah hingga orang lain merasa diberkati. Berbuatlah hingga orang rasa ada damai sejahtera. Berbuatlah supaya orang lain dapat menikmati ada yang berbeda dengan anak-anak Tuhan. Ada yang berbeda dengan orang Kristen. Sementara begitu banyak orang sedang dibakar dengan kebencian untuk orang Kristen. Mari kita buat sesuatu hingga mereka berkata, lainnya orang Kristen yang satu ini lain. Karena mereka melihat bahwa kita bukan seperti yang mereka kira. Kita tampilkan Kristus dalam hidup kita. Maka kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Kristen lagi diinjak hari ini karena imbas kita. Tapi mari berbuat sesuatu hingga dunia lihat bukan kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan saya yakin Tuhan akan tolong kita semua. Gak usah melawan dengan kalimat, dengan kata, dengan sikap yang arogan, tapi buatlah sesuatu. Saudara, saya bingung ya, pemerintah kepikiran gitu, bikin barisan panjang begitu ya. Mereka disiapkan untuk acara besok, yaitu pasukan Hasnul Asma. Apa itu Hasnul Asma? Latihan, sudah latihan. Mereka bikin apa? Latihan paduan suara. Ya bener loh, itu di TV. Bikin latihan paduan suara. Duduk lumayan tuh, berapa 500 orang mungkin. Lalu kok kepikiran gitu ya? Saya bingung, kok kepikiran pemerintah bisa bikin begitu? Untuk apa sih saya pikir gitu ya? Untuk apa sih? Lalu mereka bilang, sehingga ketika sudah mulai apa? Ya, ramai, sudah mulai panas, sudah mulai ramai begitu. Lalu ini tim paduan suara suruh nyanyi. Ini benar, dengar loh di TV. Kalau dengan di TV itu benar, saudara. Jangan yang dilihat itu yang sinetron, yang apa? Patki atau apa? Patki. Itu yang dilihat.
lihat yang benar beritanya. Saya bilang, loh, kok aneh ya kepikirannya. Pemerintah bikin satu paduan suara hingga ketika orang sedang ramai katanya, mereka nyebar dan mereka mulai nyanyi katanya. Mereka mulai nyanyi di antara pendemo. Saya tidak pernah dengar itu lagu kalau dinyanyikan lagi mereka lagi sembahyang gitu, enggak. Ini lagu-lagu lain. Ada 500 polwan yang dikasih jilbab, mereka diturunkan untuk membuat suasana adem, membuat suasana tenang. Jadi ketika sudah mulai ricu sana sini, polwan-polwan pakai jilbab ini disuruh masuk dan suruh ngobrol dengan mereka untuk meneduhkan. Begitu caranya. Pemerintah bisa ngerti. Masa kita nggak memakai? Lalu saya ingat, oh rupanya mereka baca ketika Saul marah gitu ya. Ketika Saul marah-marah, lalu Daud mengambil kecapinya dan menyanyikan pujian. Lalu iblis katanya, ayat yang ke 1 Samuel 16, iblis lari dari Saul. Jadi kita berguna, saudara. Kesejukan, ketenangan kita ciptakan dalam tiap rumah-rumah kita. Coba jangan ikut teriak-teriak, jangan ikut teriak-teriak, tapi biar kita sama-sama mencari solusi untuk meneduhkan kondisi yang kondusif di sekeliling kita. Kau usah sampai ke Senayan, nggak perlu, saudara. Ngapain? Saudara nggak ada guna di sana. Di tiap-tiap rumah kita aja ciptakan suasana yang nyaman. Masak enak-enak bagi tetangga. Saya asem aja, saudara. Bagikan tetangga. Loh, ada acara apa? Nggak, kepengen aja masak. Ingat, doyanannya bukan saya masak, walaupun kita nggak tahu. Bagikan. Ciptakan suasana yang nyaman. Amin. Ibu Ginting besok buka warung, turun harga yang 5.000, 4.000 aja. Ciptakan suasana nyaman aja. Maka saudara akan lihat sekeliling kita. Coba kalau sekeliling tiap-tiap kita dengan rumah masing-masing berbeda, sekeliling kita dingin, coba. Kan kita merambatkan suasana yang adem. Amin. Yang bisa kita lakukan, saudara. Kita nggak usah pikir gimana ya caranya besok berdiri di tengah masa, hoi umat. Ya kan nggak mungkin, orang gila. Gak usah begitu. Tapi kita ciptakan suasana yang adem di sekeliling kita aja. Pak Siobing di RT berapa? Itu di RT 6. Pak Parja di Asmat gitu. Bu Yakub di Mekarsari. Masing-masing kita buat di tiap-tiap daerah di mana kita ada kelompok yang adem. Coba rasa sejuk bukan? Jangan ikut-ikutan. Memang dasar kamu Islam ya. Oh, bukan begitu, saudara. Bukan begitu caranya. Tapi kita buat sesuatu yang Tuhan senang dan nama Tuhan dipermuliakan.